Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran praktek ibadah. Oke lah, Bapak harap semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim dalam hal ketika ada orang yang meninggal atau jenazah. Kewajiban apa saja yang wajib kita lakukan ketika ada orang yang meninggal. Dalam kitab Bajuri yang saya baca ini membahas tentang perkara yang berkaitan dengan mayit, itu menjelaskan bahwa ketika ada orang yang mati, itu selain dari orang yang ikhram dan mati syahid, itu diwajibkan atas 4 perkara. Yaitu pertama adalah dalam arti hukum wajib kifayah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ketika ada salah satu orang yang sudah melakukan, maka kewajiban orang-orang muslim yang lain itu sudah tidak berkewajiban lagi. Akan tetapi pembahasannya adalah bukan berarti kalau ini merawat jenazah itu fardu kifayah, bukan berarti yang lain tidak. Ketika ada orang yang sudah merawat itu tidak ada anjuran lagi, ya tetap dianjurkan. Karena di bawahnya, kalau ngomong masalah hukum, di bawahnya fardu kifayah itu ada sunnah. Sama dengan kalau kita bisa bandingkan dalam konteks mencari ilmu dunia itu fardu kifayah. Bukan berarti kalau fardu kifayah itu tidak ada anjuran untuk mencari ilmu. Ketika ada salah satu dari kita dalam muslim itu sudah belajar ilmu dunia, bukan berarti seperti itu, tetap dianjurkan. Karena di bawah fardu kifayah itu hukum sunnah. Sama dalam konteks perawatan jenazah, ketika satu kampung itu, satu desa itu sudah ada yang sudah merawat, bukan berarti yang lain tidak ada anjuran. Tetap ada anjuran, sunnah. Tetapi kalau dalam konteks fardu kifayah, kalau tidak ada sama sekali, maka semua penduduk yang tahu tentang atau orang Islam yang tahu tentang keadaan jenazah itu, maka di fardu kifayah. Ketika tidak ada yang merawat sama sekali, maka satu kampung itu dosa semuanya. Jadi kewajibannya adalah harus memandikan, mengkafani, nyolati, dan menguburkan. Itu kalau jenazahnya itu bukan orang muslim dan orang yang mati syahid. Akan tetapi ketika yang meninggal itu adalah orang yang mati syahid, definisi orang mati syahid itu apa sih? Kalau dalam kitab-kitab dalam Bajuri ini saya baca bahwa orang yang
orang yang mati syahid itu adalah orang bahwa man mata fi qital kuffari bisa babi sawa qatli kafirun mutlaqan aw muslimun fata'in. Jadi dalam substansinya adalah orang yang meninggal dalam peperangan. Dalam peperangan, bukan di luar peperangan, tapi dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir atau dalam konteks kita menghadapi orang-orang musyrik. Tapi ini dalam konteks peperangan, dan orang dalam konteks negara kita hari ini ya orang kita wajib main berperang ketika negara kita diserang oleh negara lain, seperti dalam konteks penyerangan Belanda kepada negara kita pada waktu itu, sehingga Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan wajib ain untuk berperang. Nah, ketika meninggal dalam peperangan itu maka dikatakan mati syahid dunia dan akhirat. Itu dalam konteks orang yang tidak boleh. Nah, kalau dalam orang yang mati syahid, maka perawatan jenazahnya itu adalah intinya adalah bahasanya menyempurnakan kafannya dan langsung dimakamkan, tidak disolati. Jadi ketika pernah sih kita dengar bahwa dalam konteks pada saat ini mari kita menyolati orang yang syuhadanya orang-orang Palestina. Itu kalau perkataan itu benar menurut saya. Menurut kita ya tentu kalau orang yang mati syahid tentu tidak usah disolati kan gitu. Tidak usah disolati. Tidak ada petunjuk untuk perintah mati. Selanjutnya adalah bagaimana kalau yang meninggal ini adalah bahasanya itu bayi yang asik tuh, janin yang masih belum waktunya lahir sudah meninggal, itu gimana? Ada dua pembahasan di sini. Asik tuh, bahasanya asik tuh itu adalah bayi yang belum lahir dalam keadaan sempurna, bahasanya asik. Nah, dalam pembahasan ini ada dua. Ketika bayi itu berumur di bawah 6 bulan dan belum berbentuk manusia, belum mempunyai organ tubuhnya, maka ketika meninggal maka tidak ada kewajiban apapun sebenarnya, tapi cuma dianjurkan adalah membungkus dan mengebumikan. Kalau memang mungkin 2 bulan itu biasanya janin itu masih kecil di atas. Mungkin kalau bisa kita contohkan itu satu pulpen atau pensil itu, atau ujungnya pensil itu masih kecil sekali. Itu gimana merawatnya? Ya dianjurkan untuk membungkus dan mengebumikan. Tidak wajib disolati. Tidak wajib untuk dimandikan, tidak. Membungkus dan mengebumikan.
Kalau toh memandikan ya nggak apa-apa sekali. Kalau dimandikan itu khawatir nanti darah kan masih darah menggumpal, maka otomatis akan luntur terhadap air. Makanya dibungkus, dikebumikan itu aja. Masih kecil. Lah sekarang pertanyaannya kalau bayi itu sudah di 6 bulan dan 6 bulan itu sudah organ-organnya sudah penuh, sudah lengkap. 6 bulan sudah lengkap, maka kewajibannya adalah memandikan, mengkafani dan memakamkan. Kalau sudah lengkap, tetapi tidak wajib untuk disolati. Ini berbeda dari pendapat Imam Romli. Imam Romli mengatakan malah kalau sudah utuh itu meskipun meninggalnya di dalam itu wajib disolati. Jadi perhatian dalam konteks ini adalah yang wajib dimandikan, dikafani, disolati adalah bayi yang meninggalnya di dalam perut. Meninggalnya di dalam perut, ketika keluar tidak ada jeritan atau tidak ada suara nafas. Tetapi kalau sudah keluar di luar perut ibunya dan bernafas atau menangis, itu ketika meninggalnya di luar, maka otomatis diwajibkan harus disolati juga seperti orang dewasa. Kalau meninggalnya di luar, tapi kalau meninggalnya di dalam, bayi yang umur minimal 6 bulan ke atas itu kewajiban kita hanya memandikan, mengkafani dan memakamkan. Walaupun ini ada pendapat yang berbeda, ada yang Imam Romli mengatakan wajib nyolati juga. Kalau ada memang orang yang nyolati berarti dia mengikuti pendapat Imam Romli. Tentu menyolati anak dan dewasa nanti juga berbeda. Doanya yang cara tatanya sama tapi doanya yang berbeda. Karena dianggap belum hidup ketika sudah belum keluar berarti dianggap belum hidup sama sekali dan tidak ada kewajiban untuk nyolati. Sekarang kita lanjutkan adalah kafir dini. Bahasanya kafir dini kalau dalam konteks kita sekarang non muslim. Itu bagaimana kewajiban kita, apakah kita wajib merawatnya itu sebatas mana? Sebatasnya, jadi non muslim yang hidup dalam konteks sekarang, non muslim yang hidup dengan kita bersama-sama tanpa ada rasa dendam, tanpa rasa ingin menyerang, tanpa rasa ingin menjelekkan Islam, itu ketika meninggal itu wajibnya kita hanya adalah mengkafani dan memakamkan. Itu kewajiban kita. Kewajiban kita mengkafani dan memakamkan. Tapi istilah kafir dini sudah dibahas dalam masalah Basu Masail di Jatim, itu sekarang sudah ada. Mungkin bisa dibaca lagi tentang kafir dini dalam konteks negara Indonesia itu gimana. Sebagian kecil memutuskan bahwa kafir tidak sama kafir dini di Indonesia dengan dalam konteks kitab klasik pada dahulu itu tidak bisa disamakan. Kalau dulu itu yang memang yang pertama itu negara itu dimiliki oleh Islam atau negara itu dalam konteks Indonesia, negara ini kan hasil perjuangan bersama-sama antara kita dengan Muslim dan kita bersepakat untuk membentuk namanya bangsa, negara. Maka dari segi ilatnya saja sudah berbeda, tidak sama. Makanya
sekarang ada istilah non muslim, bukan dianggap kafir lagi tapi non muslim, sehingga kita sama-sama dalam konteks kenegarawanan, dalam pembahasan, maka kita sama-sama membangun, tidak ada diskriminasi seperti itu. Berbeda dengan konteks pada kitab-kitab klasik pada dahulu. Itu mungkin. Sekarang pertanyaannya gini, apakah kita boleh mendoakan non-muslim yang berbeda keyakinan? Kalau dalam konteks kitab-kitab itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan, kita boleh mendoakan non-muslim itu sebatas kita mendoakan kesehatan, mendoakan, pokoknya kaitannya tidak terikat dengan keimanan kita, dengan pengampunan Gusti Allah, tidak terikat itu. Walaupun ini masih ada perbedaan, saya kira. Loh, tentu ulama tidak bisa tidak. Mengapa kok seperti ini? Karena ini dalam rangka untuk perlindungan keyakinan kita, perlindungan agama keyakinan kita, bahwa kita harus meyakini bahwa agama Islam itu yang paling benar, karena kita semuanya masih berproses untuk beragama. Maka ketika sudah ada terbesit, mungkin non muslim bisa ada ampunan, maka otomatis sudah ada keyakinan yang mungkin dalam diri kita itu sudah menganggap bisa masuk surga juga. Itu dalam konteks pembelajaran keimanan itu penting juga, supaya kita tidak bingung, karena perlindungan keyakinan agama adalah sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Dari awal sudah ada keraguan-raguan, maka dalam konteks ini maka iman kita akan berubah-ubah, tidak kokoh, walaupun ini masih diperdebatkan, oleh para ulama, karena beralasan bahwa semua kebenaran itu yang memutuskan itu adalah Gusti Allah. Ya benar memang semuanya itu, tetapi kita harus punya konsisten, punya keyakinan yang kuat, karena proses agama itu tidak serta-merta hanya pengetahuan saja, tapi harus ada proses penahapan, dari mulai keyakinan, logika yang kuat, sampai perbuatan, sampai menuju ke perasaan. Itu konteks agama seperti itu. Walaupun hasil akhirnya orang itu ketika beragama itu, hasil akhirnya adalah bahwa menganggap Gusti Allah itu yang maha benar. Nggak ada kebenaran nggak ada kebenaran selain dari Gusti Allah. Semuanya itu. Jadi ketika ada ulama berpendapat, nggak boleh doakan orang non muslim, itu dalam rangka apa? Ya dalam rangka melindungi keyakinan kita supaya kokoh. Meskipun ini ada perbedaan juga. Jadi tujuannya adalah hifdzuddin, melindungi keyakinan kita. Sekarang selanjutkan, ketika yang meninggal itu adalah kafir harbi bahasanya, dan orang murtad. Orang murtad di situ tentu oleh kitab-kitab lain mengatakan, kalau orang harbi memang orang-orang yang berniat menyerang kita, sebenarnya tidak ada kewajiban apapun. Akan tetapi ketika itu nanti khawatir bangkainya akan membuat ketidaknyaman, maka kita harus menguburnya, dianjurkan menguburkannya.
sebenarnya itu, tapi dalam konteks kemanusiaan ya sebenarnya kita boleh merawat mereka seperti itu. Minimal walaupun hanya menguburkan saja nggak apa-apa. Untuk itu itulah sekilas tentang materi bagaimana merawat, bagaimana apa saja kewajiban orang muslim terhadap orang yang meninggal itu. Untuk masalah pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komen. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini akan cepat berakhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.